Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah langit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan kami menceritakan kisah-kisah para nabi dan sahabat yang senantiasa menjadi petunjuk dan tauladan kita dalam kehidupan di dunia ini. Baiklah, kali ini kami akan menceritakan kisah dan sejarah Nabi Saleh. Tsamud merupakan nama suatu suku yang oleh sementara ahli sejarah dimasukkan bagian dari bangsa Arab, dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi. Mereka bertempat tinggal di suatu daratan bernama Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Syam, yang dahulunya termasuk jajahan dan dikuasai suku Ad yang telah habis binasa disapu angin Taufan, yang dikirim oleh Allah sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diturunkan setelah masa kenabian Nabi Hud berakhir. Nabi Saleh diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Tsamud diberi kelebihan oleh Allah berupa fisik yang kuat. Mereka mampu mengukir dan memahat gunung-gunung berbatu sehingga menjadi indah. Mereka juga diberikan kepandaian untuk mendirikan bangunan yang tinggi dan kokoh sebagai tempat tinggal. Kaum Tsamud hidup makmur di tanah yang subur. Mereka bercocok tanam, memelihara hewan ternak, dan hidup tanpa kelaparan. Namun cara hidup kaum Tsamud jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepandaian tersebut membuat kaum Tsamud menjadi sombong dan selalu membanggakan dirinya sendiri. Kaum Tsamud menganggap mereka adalah kaum yang paling hebat dibandingkan dengan kaum-kaum lainnya. Mereka menyembah patung dan berhala yang mereka buat sendiri, senang mabuk-mabukan, berzina, membunuh, merampok, dan segala bentuk perbuatan yang jahat setiap hari. Hal itu karena mereka melupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah selain kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk mengajak kaum Tsamud ke jalan yang benar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 61 yang artinya, kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat, lagi maha memperkenankan doa hambanya. Namun kaum Tsamud tidak menghiraukan kehadiran Nabi Saleh. Kaum Tsamud pun berkata bahwa sebagaimana yang termaktub dalam surat Hud ayat 62, yang artinya, mereka kaum Tsamud berkata, wahai Saleh, sebelum ini engkau benar-benar merupakan orang yang diharapkan di tengah-tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Nabi Saleh sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti daripadanya berupa mukjizat merupakan bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya,
Apabila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka, Nabi Saleh membalas tantangan mereka dengan menuntut janji dengan mereka bila ia berhasil mendatangkan mujizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan persembahan mereka dan akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Samud, berdoalah Nabi Saleh memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih berkeras kepala itu. Ia memohon dari Allah dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina yang dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Maka kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang dituju itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina. Kemudian Nabi Saleh menunjuk kepada unta yang telah keluar dari perut batu besar itu dengan berkata, "Inilah dia unta Allah. Janganlah kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minum bagimu dan bagi ternakanmu juga. Dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya bila kamu sampai mengganggu binatang ini." Kemudian berkeliaranlah unta di ladang-ladang memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapat gangguan. Dan ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sebuah perigi yang diberi nama perigi unta, dan minumlah sepuas hatinya. Dan pada hari-hari giliran unta Nabi Saleh itu datang minum, tiada seekor binatang lain berani menghampirinya. Hal mana menimbulkan rasa tidak senang pada pemilik binatang itu, yang makin hari makin merasakan bahwa dengan adanya unta Nabi Saleh di tengah-tengah mereka merupakan gangguan laksana duri yang melintang di dalam kerongkong. Dengan berhasilnya Nabi Saleh mendatangkan mujizat yang mereka tuntut, gagallah para pemuka kaum Samud dalam usahanya untuk menjatuhkan kehormatan dan menghilangkan pengaruh Nabi Saleh. Bahkan sebaliknya, telah menambah tebal kepercayaan para pengikutnya dan menghilang banyak keraguan dari kaumnya. Maka dihasutlah oleh mereka pemilik-pemilik ternak yang merasa jengkel dan tidak senang dengan adanya unta Nabi Saleh yang merajalela di ladang dan kebun-kebun mereka, serta ditakuti oleh binatang-binatang peliharaannya. Semakin berhari-hari dengan pemandangan yang tidak mengenakan dari kaum Samud, mereka melakukan persekongkolan dari kalangan kaum Samud untuk mengatur rancangan pembunuhan unta Nabi Saleh. Dan selagi orang masih dibayangi oleh rasa takut dari azab yang diancam oleh Nabi Saleh bila untanya diganggu, di samping adanya dorongan keinginan yang kuat untuk melenyapkan binatang itu dari atas bumi mereka, kemudian muncullah tiba-tiba seorang janda bangsawan yang kaya raya menawarkan akan menyerahkan dirinya kepada siapa yang dapat membunuh unta Saleh. Di samping janda itu, ada seorang wanita lain yang mempunyai beberapa putri-putri cantik, menawarkan akan menghadiahkan salah seorang dari putrinya kepada orang yang berhasil membunuh unta Saleh. Dua macam hadiah yang menggiurkan dari kedua wanita itu, di samping hasutan para pemuka Samud, mengundang dua orang lelaki bernama Musadda bin Mukhraj dan Gudar bin Salif
berkemas-kemas akan melakukan pembunuhan bagi meraih hadiah yang dijanjikan, di samping sanjungan dan pujian yang akan diterimanya dari kafir suku Samud bila unta Nabi Saleh telah mati dibunuh. Dengan bantuan 7 orang lelaki lagi, bersembunyilah di kumpulan itu di suatu tempat di mana biasanya dilalui oleh unta dalam perjalanannya ke perigi tempat unta itu minum. Dan begitu unta-unta yang tidak berdosa itu lalu segeralah dipanah betisnya oleh Musaddad yang disusul oleh Gudar dengan menikamkan pedangnya di perutnya. Dengan perasaan megah dan bangga, pergilah para pembunuh unta itu ke ibu kota menyampaikan kabar berita matinya unta Nabi Saleh, yang mendapatkan sambutan sorak dan teriakan gembira dari pihak musyrikin, seakan-akan mereka kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Berkata juga para pembunuh itu kepada Nabi Saleh, "Wahai Saleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan akan apa yang engkau katakan dulu akan ancamannya bila unta itu diganggu. Jika engkau betul-betul termasuk orang-orang yang terlalu benar dalam kata-katanya." Kemudian Nabi Saleh menjawab, "Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, maka tunggulah engkau akan tibanya masa azab yang Allah telah janjikan dan telah aku sampaikan kepada kamu. Kamu telah menentang Allah dan terimalah kelak akibat tentanganmu kepadanya. Janji Allah tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini. Kemudian terimalah ganjarannya setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditunda atau dihalangi." Ada kemungkinan menurut sementara ahli tafsir bahwa Allah melalui Rasulnya Nabi Saleh memberi waktu 3 hari itu untuk memberi kesempatan. Kalau mereka sadar akan dosanya dan bertaubat minta ampun serta beriman kepada Nabi Saleh, kepada risalahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya tempo 3 hari itu bahkan menjadi bahan ejekan kepada Nabi Saleh yang ditentangnya untuk mempercepat datangnya azab itu dan tidak usah ditangguhkan 3 hari lagi. Nabi Saleh memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama bila mereka terbangun dari tidurnya akan menemui wajah mereka menjadi kuning dan berubah menjadi merah pada hari kedua dan menjadi berubah hitam pada hari ketiga, dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya, kelompok 9 orang merupakan kelompok pembunuh unta merancang pembunuhan atas diri Nabi Saleh mendahului tibanya azab yang diancamkan itu. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam, di saat orang masih tidur nyenyak, untuk menghindari tuntutan balas darah oleh keluarga Nabi Saleh jika diketahui identitas mereka sebagai pembunuhnya. Rancangan mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun kecuali ke-9 orang itu sendiri. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Saleh untuk melaksanakan rancangan jahatnya di malam yang gelap gulita dan sunyi senyap,
berjatuhanlah di atas kepala mereka batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya, dan yang seketika merebahkan mereka di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Demikianlah Allah telah melindungi Rasul-Nya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir. Satu hari sebelum turunnya azab yang telah ditentukan Allah itu, dengan izin Allah, berangkatlah Nabi Saleh bersama para mukminin pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina, meninggalkan Hajar dan penghuninya. Kaum Samud habis binasa ditimpa halilintar yang dahsyat beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan. Pengajaran dari kisah Nabi Saleh alaihi salam adalah bahwa dosa dan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sekelompok kecil warga masyarakat dapat berakibat negatif yang membinasakan masyarakat itu seluruhnya. Lihatlah betapa kaum Samud menjadi binasa, hancur, dan bahkan tersapu bersih dari atas bumi karena dosa dan pelanggaran perintah Allah yang dilakukan oleh beberapa segelintir orang pembunuh unta Nabi Saleh. Disinilah letaknya hikmah perintah Allah agar kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang akan menjadi fardhu kifayah itu, setidaknya kalau tidak berhasil mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam masyarakat dan lingkungan kita, kita telah membebaskan diri dari dosa, menyetujui atau merestui perbuatan mungkar itu. Bersikap pasif acuh tak acuh terhadap maksiat dan kemungkaran yang berlaku di depan mata dapat diartikan sebagai persetujuan dan penyekutuan terhadap perbuatan mungkar itu. Sekian kisah Nabi Saleh yang bisa kami ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.